Hari ini the miracle of enzyme. Kenapa partnya banyak sekali? Karena enzimnya luas sekali dan penting sekali. Tidak bisa ditinggalkan. Itu adalah enzim sebagai kunci rahasia kehidupan. Dokter saya ngambil dari Profesor Hiromisinya. Bukunya tebal dan aduh bagusnya luar biasa. Setiap dibaca nggak pernah bosen ya. Beliau juga meneliti bahwa orang-orang yang umurnya sampai 100 tahun itu ternyata enzimnya mantap. Jadi di dalam tubuhnya tuh enzimnya tuh selalu terjaga. Ada yang bisa menjawab berapa jumlah enzim yang ada di dalam tubuh kita? 5.000 jenis enzim yang ada di dalam tubuh kita. Setiap jenis membawa manfaat sendiri-sendiri. Mempunyai fungsi sendiri-sendiri, punya nama sendiri-sendiri. Dan kalau kurang satu macam, timbullah sakit. Kalau orang sakit bisulan, itu kekurangan enzim. Tapi dokter nggak pernah ngasih enzim kan? Nggak pernah disembuhkan dengan enzim. Padahal penyebabnya adalah kekurangan enzim. Orang bisa umur 100 tahun tuh kenapa sih? Yang satu bisa 100 tahun, yang satu mungkin 40 tahun udah meninggal. Karena enzim. Ternyata salah satunya ya, tentu banyak sekali penyebab kita sehat ya. Selama ini kita udah bahas terus menerus ya. Oke, ada yang berikutnya. Kesehatan kita akan ditentukan oleh kesehatan sistem pencernaan lambung dan usus. Nah, Dr. Hiromisinya mengatakan bahwa sistem pencernaan lambung dan usus ini kunci dari kesehatan kita. Kalau ini nggak benar, kita nggak bisa sehat. Dan dari usus ini ada 3.000 jenis enzim yang diproduksi dalam usus yang sehat. Jadi usus itu harus sehat karena dia memproduksi 3.000 jenis enzim dari usus doang. Belum dari yang lain-lain. Kalau ini tidak sehat, kita tidak akan bisa sehat. Kalau kita mau sehat, ya udah benerin aja ininya. Gampang kan? Oke? Nah, jumlah enzim adalah kunci kesehatan. Makanlah makanan yang mengandung banyak enzim. Ini jalan keluarnya. Jadi makanan yang banyak enzim adalah apa? Enzim ini tidak bisa dipanaskan sama sekali. Jadi begitu dipanaskan, dimasak, digoreng, dikukus, diapain pun, mati enzimnya. Jadi kita harus makan makanan yang segar. Buah segar, sayur segar. Walaupun tentu jumlahnya tidak usah banyak-banyak ya. Nah, air adalah kawan yang baik bagi enzim pangkal dengan kualitas deoksidasi yang tinggi. Jadi air itu sangat besar peranannya untuk enzim. Kita mikir air hanya untuk ngilangin haus. Ternyata tanpa air yang cukup, enzimnya nggak bisa jalan katanya. Kemudian sistem imun kita dijalankan oleh apa? Oleh air juga, tapi air yang bagus ya. Nanti kita bahas. Jadi airnya itu harus air yang baik. Air yang baik itu yang seperti apa? Air yang baik, nah air kita itu susah diserap. Sebelum saya lupa, kalau menurut ilmu yang saya tahu, alergi itu adalah awal dari autoimun. Jadi bagian dari autoimun adalah alergi. Kalau dibiarkan nanti autoimun beneran. Sekarang harus segera diatasi. Dan apa yang terjadi dengan orang autoimun? Leaky gut, pernah dengar gak dok? Leaky gut namanya penyakitnya. Leaky gut itu kebocoran usus. Jadi ususnya itu bocor. Bocornya tentu mikroskopik ya, bukan gede ya. Jadi bocor sehingga dari usus ini makanan yang sudah dicerna, yang di dalamnya ada bakteri-bakteri segala, bocor ke pembuluh darah. Karena dari usus kan. Nah akhirnya pembuluh darah kebingungan, ini kok banyak banget bakteri pada berdatangan, belum diatasi datang lagi, belum diatasi datang lagi. Akhirnya keluarlah semua perlawanannya berupa autoimun. Jadi dia seperti itu bekerjanya. Jadi cara menyelesaikannya, leaky gut-nya harus diselesaikan pakai probiotik dan enzim. Enzim tidak sama dengan probiotik ya, probiotik sendiri, enzim sendiri. Nah, kemudian sekarang air. Kenapa air ini tidak berkualitas? Karena kita minum air dari kedalaman, Pak.
Air dari kedalaman itu ditekan oleh bumi, misalkan kalau di Sukabumi sih mungkin airnya 300 meter di bawah tanah, sampai 500 meter di bawah tanah. Nah, air ini ditekan oleh bumi yang begini padat, sehingga molekulnya membesar. Akhirnya si air nggak bisa diserap katanya Pak, karena molekulnya besar-besar. Makanya harus minum air filter atau deoksidasi tadi. Karena si air itu nggak bisa diserap, karena dia tidak bisa diserap, sistem imun kita nggak jalan. Sistem imun kita nggak sempurna. Terus segala macam lah ya merembetnya. Sistem imun, pembuluh darah, darah kental, sampah-sampah tidak bisa diangkat. Karena airnya tidak bisa diserap dengan baik. Oke? Terus bagaimana cara mendapatkan pencernaan yang baik? Nah, satu, makanan sehat yang kaya serat. Tentu dikombinasi dengan makanan segar ya. Jangan semua dimasak. Gak usah makan seperti orang vegan. Saya gak pernah setuju vegan ya. Makanan mentah semuanya, sampai kacang mede mentah dimakan loh. Saya ngelihat sendiri, aduh kacang mede mentah dimakan, ampun deh. Gak kira-kira banget, kita gak usah se-ekstrim itu, kata Bapak itu juga terlalu ekstrim. Kita makannya yang segar aja. Kalau saya setiap makan, timun lah, 1 kayak 2 kayak. Timun, kalau enggak selada, daun selada, 2-3 lembar. Atau kalau yang senang tomat, tomat. Terus buahnya juga gak usah yang mahal-mahal, buah yang murah apa aja coba sebutin. Pisang, bener. Pepaya murah meriah, apalagi? Jeruk mahal. Salak. Iya, oke. Kenapa? Boleh, tapi yang banyak enzim bukan salak. Yang banyak enzim nangka. Terus ini apa namanya? Timun itu selalu, nenas. Nenas itu tinggi sekali enzimnya. Pepaya itu tinggi sekali enzimnya dan harganya murah sekali. Jadi biasakan makan itu, saya kan gini. Kata dokter ya, jangan ke warung Padang ya, makanannya itu enggak sehat semua. Kalau mau ke warung Padang, saya bawa bekal dok. Bekalnya apa? Timun, saya bilang. Jadi saya udah bawa timun dari rumah, masukin ke box, sebelum ke rumah makan di jalan saya udah makan itu timun. Jadi pakai timun aja, baru makan yang tanpa enzim. Karena daging itu tidak ada enzim sama sekali ya. Bahaya sekali teman-teman, apalagi yang tidak vegetarian ya. Sedangkan sayur juga yang dimasak itu tidak ada enzim. Nah, olahraga harus cukup. Gak usah banyak-banyak, maksimum 60 menit, 30 sampai 60 lah. Gak usah olahraga 2 jam gitu, gak ada gunanya ya. Malah badannya kecapean. Ada penelitian yang membuktikan bahwa olahraga yang terlalu berlebihan itu malah membuat peradangan di mana-mana. Prebiotik yang tepat. Nah, karena kita gak tahu prebiotiknya apa, ya cari aja lah yang jumlahnya banyak. Kalau di Korea, orang itu sudah bisa dicek prebiotik apa yang dia butuh. Segitu hebatnya mereka. Jadi kita bisa ke dokter, ada pemeriksaan, ketahuan prebiotik kan prebiotik jumlahnya banyak sekali kan, jutaan mungkin. Apa yang kita butuh? Sehingga pengobatannya bisa tepat sekali prebiotiknya. Nah kemudian enzim yang lengkap, enzim kan jumlahnya 5.000. Kalau kitanya nggak pernah makan enzim, ya enzimnya pasti makin kurang ya. Apalagi 2 minggu yang lalu kita membahas enzim pangkal. Kalau enzim pangkalnya habis tambah repot. Kalau enzim pangkalnya ada, dia akan mengganti kekurangan-kekurangan. Oke? Apa yang harus dilakukan apabila hal sebelumnya tetap tidak bisa mengatasi konstipasi? Nah, Dr. Hiromisinya menyarankan enema, pembersihan usus besar melalui enema kopi. Ini juga saya lakukan. Jadi enema itu membersihkan usus besar pakai alatnya untuk dikeluarkan supaya tidak pakai obat. Tapi saya melakukan, pertama saya hampir tiap hari melakukannya. Tiba-tiba saya baca dari ahli prebiotik, seorang profesor,
Dia bilang kalau terlalu sering nanti bakteri baiknya juga kebuang. Jadi sebaiknya jangan tiap hari. Nah, sekarang apa saja yang membuat enzim pangkal terkuras? Enzim pangkal adalah enzim yang untuk menggantikan kekurangan enzim. Jadi enzim pangkalnya harus dijaga benar-benar jangan sampai terkuras. Kebanyakan kita enzim pangkalnya itu terkuras. Sesuai dengan jalannya usia, enzim kita pun terkuras ya. Penyebabnya apa? Ini 3 penyebab besar ya. 1, homeostatis yang terus-menerus dilanggar. Kita ini hidup ada keseimbangannya. Hormonnya harus seimbang, cairan harus seimbang, makanan harus seimbang, tidur dan jaga harus seimbang, olahraga harus seimbang. Kalau ini terus-menerus dilanggar, enzim pangkal yang akan terkuras. Kemudian abnormalitas yang bertubi-tubi. Misalkan kita makannya nggak doyan sayur, abnormal kan? Tapi terus menerus, kalau sekali-sekali kita nggak makan sayur oke, nggak apa-apa. Tapi kalau terus menerus abnormalitas yang bertubi-tubi ini juga akan menguras enzim pangkal. Ketiga, overworking, kerja yang berlebihan sampai pagi, banyak sekali ya. Zaman sekarang anak muda kayaknya kerjanya sampai pagi semua. Sekarang bagaimana membuat probiotik dan enzim sendiri. Saya bikin sendiri. Makanya saya ngajak teman-teman, ayo kita bikin sendiri. Ada ininya. Madu yang difermentasi, ini canggih nih. Mungkin sebagian sudah pernah bikin ya. Jadi ketika Anda mencampurkan buah yang tinggi enzimnya, buah yang tinggi enzim itu contohnya apa? Nanas, ya, atau pepaya juga boleh, atau mungkin kiwi kalau Anda bisa dapatkan. Lalu Anda cemplungin atau Anda campurkan dalam madu kayak begini, ya. Madu nggak usah pakai air ya. Jadi buah-buahan tadi Anda cincang, Anda potong-potong kecil, lalu Anda rajang, lalu masukkan dalam madu, lalu kan numpuk tuh di bawah dia, atau mungkin sebagian ke atas, lalu Anda tutup di sini selama 3 hari. Ya, tutup di sini selama 3 hari, maka dia akan fermentasi di dalam. Dan sebagian madu ini ya akan bertambah kadar airnya dari air yang ada pada buah tadi. Tapi menariknya apa? Fermentasi di sini akan menciptakan super duper probiotik dalam madu ini. Jadi dalam 3 hari udah jadi. Kalau mau dilamain lebih enak. Lebih enak, tambah lama tambah enak dan tidak expired. Madunya madu hutan, yang penting asli. Karena jenis madu itu banyak sekali. Karena tergantung dari jenis lebahnya. Nah, kita pakai madunya yang asli aja yang penting. Dulu saya berpikir, dan beberapa dokter yang keluarga saya juga berpikir bahwa madu itu gula tinggi. Benar gak sih? Madu itu gula tinggi. Ternyata beda. Madu itu enzimnya tinggi. Semua produk dari tubuh lebah itu enzimnya tinggi. Jadi dia menghasilkan enzim. Kalau difermentasi dengan buah, dia menjadi berlipat ganda jumlah enzimnya. Dan bikinnya gampang, cuma digituin aja. Kalau saya dikasih label tanggal sekian, jadi ketahuan tanggal-tanggalnya. Karena bikinnya banyak. Seperti itu teman-teman, madu hutan kan di Lampung pasti banyak. Agak mahal sih, tapinya aman. Seperti itu. Jadi biasakan bikin sendiri, pasti lebih murah dan lebih higienis dan enak sekali.